Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Brian Paramana Perdiptadi. NIM saya H91219041 dan saya berasal dari kelas Biologi A angkatan 2019. Di sini saya selaku kelompok 4 akan menjelaskan tentang jaringan yang terbentuk dari lapisan mesoderm pada proses organogenesis, di mana kita akan membahas tentang embriogenesis dan organogenesis terlebih dahulu, di mana embriogenesis diketahui sebagai tahapan pertumbuhan zigot hingga menjadi embrio, di mana terdiri dari 3 tahapan utama, yakni morula, blastula, dan gastrula. Kemudian pada tahap morula dimulai ketika sel telah membelah hingga mencapai 32 sel, di mana segerombolan sel tersebut akan membelah lagi hingga menjadi struktur yang lebih kompleks, yakni blastoderma atau blastokista. Kemudian terbentuknya blastoderma menandakan bahwa tahapan embriogenesis telah memasuki fase blastulasi, di mana blastoderma akan terus berkembang hingga terbentuk bagian-bagian seperti halnya neural, epidermal, notochordal, dan mesodermal, serta endodermal, yang merupakan fase awal dari gastrulasi dan juga sebagai bakal pembentuk organ-organ. Pada fase gastrulasi, ketiga lapisan yang telah disebutkan, yakni ektoderm, mesoderm, dan endoderm, akan terus berkembang hingga berdiferensiasi membentuk organ-organ dari embrio, di mana proses tersebut disebut sebagai proses organogenesis. Kemudian untuk organogenesis, di mana tahapan organogenesis merupakan proses di mana ektoderm nantinya akan membentuk lapisan kulit luar, kuku, rambut gigi, organ perasa, dan sistem syaraf termasuk otak dan sumsum tulang belakang. Kemudian endoderm yang merupakan lapisan bagian bawah akan membentuk sistem pencernaan, hati, pankreas, kelenjar ludah, dan sistem pernafasan. Selain itu, mesoderm yang merupakan lapisan tengah akan berkembang dan berdiferensiasi menjadi lapisan kulit bagian dalam atau hipodermis, kemudian urat daging, kerangka, sistem ekskresi, dan sistem sirkulasi. Bagian selain ketiga lapisan tersebut akan tumbuh menjadi plasenta, tali pusar, dan kantong empedu. Kita masuk ke penjelasan hipodermis atau lapisan kulit bagian dalam terlebih dahulu, di mana hipodermis tersusun atas sel-sel adiposa yang berfungsi sebagai sumber energi. Sumber energi tersebut tersimpan pada jaringan lemak yang terdapat pada hipodermis. Selain jaringan lemak, hipodermis juga tersusun atas jaringan ikat dan pembuluh darah. Jaringan ikat dan jaringan lemak pada hipodermis bagian abdomen diketahui lebih banyak daripada hipodermis pada bagian dorsal. Lapisan kulit ini berperan dalam mengikat kulit bagian atas dengan jaringan otot, serta jaringan lain yang ada di bawahnya. Jaringan ini juga mampu untuk menjaga lapisan kulit terluar dari tekanan, serta berperan dalam pengatur suhu pada kulit. Berikut merupakan gambar dari histologi hipodermis kulit dorsal dan abdomen, di mana hipodermis kulit dorsal ditunjukkan pada gambar A dan hipodermis kulit abdomen pada gambar B. Berikut ini merupakan hipodermis dari ikan gabus, di mana keterangannya pembuluh darah yakni PD, sel lemak yakni SL, jaringan ikat kolagen yaitu KLG, dan otot lurik yaitu OL. Penggunaan pewarna mason trichrome dengan pembesaran 40 kali dan skala garis 30 mikrometer. Kemudian ada ginjal, di mana ginjal merupakan organ ekskresi yang terletak pada rongga retroperitoneal atas, berbentuk menyerupai kacang dengan 2 bagian utama yakni korteks atau bagian luar dan medula yakni bagian dalam. Korteks diketahui memiliki warna gelap dengan letaknya yang lebih superficialis daripada medula. Korteks tersusun atas seluruh kapiler glomerulus dengan sebagian segmen berupa tubulus pendek. Berikut merupakan gambar struktur dari ginjal dan juga nefron yang merupakan penyusun dari ginjal. Nefron diketahui sebagai unit terkecil penyusun ginjal, di mana terdiri dari glomerulus dan tubulus terkait yang berujung dengan ductus collectivus.
komponen dominan yang pada vaskular nefron yakni glomerulus, di mana glomerulus yang berupa kapiler kuantum berbentuk bola merupakan tempat proses filtrasi sebagian air dan zat terlarut dari darah. Cairan hasil filtrasi diketahui memiliki konfigurasi yang mirip dengan plasma. Berikut merupakan fungsi dari tiap bagian nefron, antara lain A yakni komponen vaskuler yang terdiri dari anterior aferen yakni pembuluh darah arteri yang membawa darah ke glomerulus. Kemudian ada glomerulus yakni kapiler kuantum yang penyaring plasma bebas protein ke dalam komponen tubulus. Kemudian ada arteriol efferent yakni pembuluh arteri pembawa darah dari glomerulus. Dan yang terakhir adalah kapiler peritubulus yang berperan dalam pertukaran cairan yang terjadi pada lumen tubulus. Kemudian yang kedua yakni komponen tubular yang terdiri dari kapsula Bowman yang berperan dalam pengumpulan filtra glomerulus. Kemudian ada tubulus proksimal yakni tempat terjadinya reabsorpsi dan eksekresi yang tak terkontrol dari beberapa bahan tertentu. Kemudian ada ansa Henle yang membentuk gradien osmotik di medula ginjal yang berperan sebagai penghasil urin dengan konsentrasi beragam. Kemudian ada tubulus distal dan ductus colligentes yakni tempat proses reabsorpsi terkontrol beragam senyawa seperti halnya Na+ dan H2O serta sekresi K+ dan H+. Kemudian urin yang terbentuk akan diteruskan menuju pelvis. Yang ketiga yakni komponen kombinasi vaskuler yakni aparatus juxtaglomerulus memiliki peran dalam menghasilkan bahan-bahan yang dimanfaatkan untuk mengontrol fungsi ginjal. Fungsi dari ginjal sendiri antara lain sebagai alat pembuangan zat sisa metabolisme serta racun dalam tubuh yang ditampung hingga membentuk urin atau air seni. Organ tersebut juga berperan dalam mempertahankan keseimbangan air, garam, dan elektrolit, serta berupa kelenjar endokrin yang dapat memproduksi minimal 3 hormon. Ginjal sangatlah rentan terhadap efek dari zat kimia, sebab organ ini termasuk organ filtrasi yang bekerja untuk membersihkan 25-30% sirkulasi darah dalam tubuh, sehingga besar kemungkinan terjadi perubahan patologik pada organ tersebut. Pembahasan selanjutnya yakni ovarium, di mana ovarium merupakan organ reproduksi betina yang memiliki fungsi yakni sebagai organ eksokrin atau penghasil ovum, kemudian organ endokrin yakni menghasilkan hormon steroid, dan kemudian bagian penyusunnya dibedakan menjadi bagian dalam yakni medula tersusun atas jaringan ikat fibrosa longgar yang mengandung pembuluh darah, pembuluh limfa, dan saraf. Kemudian yang untuk bagian luarnya yakni korteks dapat dijumpai folikel dalam berbagai tingkat perkembangan. Kemudian folikulogenesis merupakan proses pembentukan folikel-folikel demi mencapai suatu tingkatan kelangsungan kehidupan yang ditandai dengan adanya proliferasi sel-sel dan sitodiferensiasi yang terdiri dari 4 tahap yakni pengambilan folikel dominan, yang kedua perkembangan folikel preantral, yang ketiga yakni penyeleksian dan pertumbuhan folikel degraft, dan yang keempat yakni atresia folikel. Kemudian pertumbuhan dan perkembangan historium diatur oleh hormon-hormon yang berasal dari pituitari. Berikut merupakan gambar dari perkembangan oosit atau ovarian folikel. Kemudian pembuluh darah, di mana pembuluh darah terdiri dari 2 macam, yakni arteri dan vena. Lapisan-lapisan pada pembuluh darah yang dapat melakukan regenerasi ketika rusak yakni tunica intima, tunica media, dan tunica adventitia. Kemudian ada angiogenesis yang merupakan kemampuan pembuluh darah bertumbuh dan membentuk pembuluh darah baru. Berasal dari kata angio atau pembuluh darah dan genesis yakni pembentukan. Kemudian untuk tahapan angiogenesis yang pertama yakni pelepasan faktor stimulus angiogenik sebagai sinyal adanya luka pada tubuh. Yang kedua yakni proses inisiasi, yakni pelepasan enzim protase dari sel endotel yang teraktivasi. Kemudian yang ketiga yakni pembentukan pembuluh darah vaskular. Dan yang keempat adalah maturasi atau stabilisasi pembuluh darah yang terkontrol dan dimodulasi untuk memenuhi kebutuhan jaringan. Faktor-faktor yang mempengaruhi angiogenesis, yakni kelompok faktor angiogenik yang bertarget pada sel endotel,
untuk menstimulasi proses mitosis. Contohnya vascular endothelial growth factor atau VEGF dan angiogenin yang menginduksi pembelahan pada kultur sel endotel. Yang B yakni kelompok molekul yang mengaktifasi sel target secara luas selain sel endotel, seperti sitokin, kemokin, dan enzim angiogenik. Contohnya fibroblast growth factor atau FGF2 yang merupakan jenis sitokin. Yang ketiga yakni kelompok yang tidak bekerja secara langsung, biasanya dihasilkan dari makrofag sel endotel atau sel tumor. Contohnya tumor nekrosis faktor alfa, yakni TNF alfa, dan transforming growth factor beta atau TGF beta yang menghambat proliferasi sel endotel secara in vitro. Selanjutnya yakni uterus, di mana uterus merupakan tempat berkembangnya fetus atau janin. Dan terdapat 3 lapisan utama, yakni endometrium, myometrium, dan perimetrium. Masing-masing lapisan memiliki struktur yang berbeda, di mana terdapat 4 tipe uterus, yaitu duplex, yakni uterus kanan dan kiri terpisah dan bermuara secara terpisah ke vagina. Kemudian ada bipartil, merupakan uterus kanan dan kiri bersatu dan bermuara ke satu lubang vagina. Kemudian ada bicornuat, yakni uterus kanan dan kiri banyak yang bersatu dan bermuara ke satu lubang. Dan yang keempat adalah uterus simplex, yang merupakan semua uterus bersatu. Kemudian ada limfa, di mana limfa merupakan salah satu organ dalam sistem pertahanan tubuh. Limfa adalah sisa plasma darah yang mengalir melalui pembuluh kapiler. Banyak mengandung sel darah putih atau leukosit, kemudian tersusun atas jaringan ikat, pembuluh darah, serat retikuler, sel limfosit, makrofag, fibroblast, dan otot polos. Bagian-bagiannya yakni ada timus, kelenjar limfe, tonsil, pulpa putih, dan pulpa merah. Fungsi dari jaringan limfa antara lain sebagai berikut. Yang pertama yakni mentransfer sel darah putih, yang kedua mengangkut asam lemak, yang ketiga menghasilkan antibodi, yang keempat mengembalikan cairan dan protein dari jaringan ke sirkulasi darah, yang kelima yakni menyaring dan menghancurkan mikroorganisme. Kemudian yang selanjutnya yakni tulang, di mana tulang merupakan bagian penting penguat tubuh serta tempat melekatnya otot dan pelindung tubuh. Tulang adalah jaringan ikat kaku pembentuk sebagian besar kerangka vertebrata. Jaringan tersebut tersusun atas sel dan matriks intersel yang mengandung unsur organik seperti halnya serat kolagen. Kemudian struktur tulang terbagi menjadi 2, yaitu tulang spongiosa dan tulang kompakta. Tulang kompakta terdiri dari sistem Harvesian atau osteon yang terdapat saluran di bagian tengah atau kanal dan dikelilingi oleh cincin konsentris. Tulang spongiosa lebih ringan daripada tulang kompakta, terdiri atas lempengan trabekula dan yang terhubung oleh ruang kecil reguler berisi sumsum tulang melalui kanalikuli. Trabekula dan kavitas tersusun tidak beraturan yang berfungsi untuk memaksimalkan kekuatan tulang dan menyesuaikan diri dari tekanan fisik. Kemudian ada ureter, di mana ureter merupakan tempat saluran urin dari ginjal menuju kandung kemih. Saluran ureter terbagi menjadi 4, yaitu pelvis renal, abdominal, pelvis, dan intramural. Panjang ureter sekitar kurang lebih 25-30 cm dengan penampang kurang lebih 0,5 cm. Lapisan dinding ureter dapat menimbulkan gerakan peristaltik setiap 10 detik agar urin terdorong ke kandung kemih. Sebelum urin masuk ke kandung kemih, urin disemprotkan dalam bentuk pancaran melalui osteum ureteralis. Yang selanjutnya yakni testis, di mana testis yakni merupakan organ reproduksi jantan penghasil spermatozoa. Testosteron dan estrogen berfungsi untuk merangsang spermatogenesis. Kemudian ada testis, merupakan buah sabar yang terbungkus oleh skrotum. Kulit skrotum bersifat longgar agar dapat mengatur suhu, sehingga suhu di sekitar sperma relatif tetap. Testis berisi lobulus yang terdiri atas tubulus seminiferus, sel Sertoli, dan sel Leydig.
Tubulus seminiferus adalah tempat pembentukan sperma yang ditampung di saluran testis karena sperma tidak tahan suhu dingin maupun suhu panas. Yang selanjutnya yakni otot, di mana otot merupakan kumpulan jaringan otot yang saling berkontraksi sehingga menghasilkan gerakan. Otot berfungsi sebagai alat gerak aktif yang menggerakkan tulang dengan menggunakan energi kimiawi yakni ATP atau adenosin trifosfat. Otot terbagi menjadi 3, yaitu otot lurik atau otot kerangka, otot polos, dan otot jantung. Otot lurik atau otot kerangka terbentuk dari mesoderm somatis. Mioblast bersatu membentuk serabut otot dan miofibril yang terdapat pada sitoplasma membentuk efek lurik. Otot polos terbentuk dari mesoderm splanknis terletak pada tractus digestivus. Kemudian otot jantung terbentuk dari mesoderm splanknis, mioblast tidak bersatu membentuk diskus intercalatus, dan miobril berkembang seperti otot lurik. Kemudian ada mesoderm dorsal atau paraksial, di mana membentuk jaringan ikatan tubuh, tulang otot, tulang rawan, tulang belakang, dan dermis. Pada manusia, mesoderm dorsal tidak bersegmen. Diferensiasi mesoderm dorsal membentuk jaringan ikat, yaitu salah satunya otot. Pembentukan otot melalui proses yang disebut miogenesis. Miogenesis dibentuk dari sel mesenkim pembentuk mioblast atau sel otot, terdiri dari 4 tingkatan pada pembentukan otot secara umum, yaitu yang pertama yakni sel atau somik sebagai prekursor. Kemudian ada yang kedua yakni sel ini mengalami proliferasi membentuk populasi sel otot. Kemudian ada diferensiasi membentuk protein spesifik, yakni ada 3 jenis protein yang diproduksi selama miogenesis, yaitu protein kelas A adalah yang paling melimpah dan disintesis terus-menerus selama miogenesis. Protein kelas B adalah protein yang dimulai selama miogenesis dan berlanjut selama perkembangan. Protein kelas C adalah protein yang disintesis pada waktu tertentu selama perkembangan. Dan yang terakhir yakni menjadi sel otot yang matang. Yang selanjutnya yakni oviduk. Oviduk yang juga dikenal dengan tuba Fallopi adalah bagian anatomi yang menjadi tempat setiap kehidupan baru pada setiap spesies mamalia, dimulai termasuk manusia. Oviduk adalah sepasang saluran telur yang memanjang dari sekitar ovarium ke bagian atas rahim. Setiap oviduk memiliki panjang sekitar 10 cm dan memiliki diameter seukuran jerami. Fungsi oviduk atau tuba Fallopi yang utama adalah untuk membawa sel telur dari ovarium ke rahim. Ketika terjadi pembuahan, sperma akan berjalan keluar dari rahim ke dalam tabung untuk menemukan dan membuahi sel telur. Kemudian oviduk terbentuk dari lapisan mesoderm intermediate. Lapisan mesoderm intermediate berperan pada perkembangan gonadina. Pada bakal sel kelamin atau PSK akan terakumulasi dengan sel-sel somatik bakal gonad di permukaan luar. Pada wanita, ductus Muller akan berdiferensiasi menjadi oviduk, uterus, leher, dan bagian atas vagina. Ductus Muller terdapat pada semua embrio pada periode ambiseksual atau 8 minggu. Kemudian akan menghilang pada bulan ketiga. Ductus Mullerian ini bertemu di midline dan membentuk struktur berbentuk Y yang akan berkembang menjadi oviduk, uterus, leher, dan bagian atas vagina. Baik, cukup sekian pembahasan dari saya. Jika ada salah kata maupun kekurangan dalam pembahasan, saya ucapkan mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.